Baik, kita bahas dari nomor yang pertama, momen inersia atau momen kelembaban suatu benda yang berputar bergantung pada, maka pernyataan yang benar adalah untuk momen inersia itu simbolnya adalah I ya. I sama dengan M dikali R kuadrat. M itu massa, R adalah jarak partikel terhadap sumbu putar atau terhadap porosnya. Berarti kita cocokkan saja, mana ini antara nomor 1 sampai nomor 4 yang benar. Massa benda, nomor 4 betul, dan letak benda terhadap sumbu putar, nomor 2 betul. Berarti jawabannya adalah C, 2 dan 4. Lanjut ke nomor 2. 3 buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang massanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah, untuk mencari momen inersia sistem, kita tinggal menjumlahkan antara momen inersia setiap partikelnya. Di sini kan ada 3 partikel, berarti I1 tambah I2 tambah I3. Kita misalkan saja ini sebagai partikel pertama, ini partikel kedua, dan ini partikel ketiga. I1 rumusnya tadi apa? M1 dikali R1 kuadrat. Ini M2 dikali R2 kuadrat. Khusus I3 kita nolkan. Kenapa I3 hasilnya 0? Karena partikel ketiga itu berada tepat di poros. Ya, jika ada benda yang letaknya tepat di poros, maka benda tersebut atau partikel tersebut tidak memiliki momen inersia. Karena di sini partikel ketiga letaknya di sumbu Y, dan sumbu Y itu merupakan sumbu putarnya atau porosnya, maka momen inersia partikel ketiga nilainya sama dengan 0. Seperti itu ya. Lanjut kita masukkan saja M1 3M. R1 adalah jarak partikel pertama terhadap poros. Jaraknya berapa? A. Berarti di sini A kuadrat ditambah M2, massanya M. R2 adalah jarak partikel kedua terhadap poros. Berapa? 2A. Berarti 2A kuadrat. 3M kali A kuadrat ya berarti 3MA kuadrat. Plus ini M, 2A kuadrat hasilnya 4A kuadrat ya. 3MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat. Jadi hasilnya adalah 7MA kuadrat. Jawabannya yang B. Nomor 3. Pada sebuah roda yang memiliki momen inersia 4, berarti yang diketahui adalah I-nya 4. Kemudian dikerjakan sebuah momen gaya simbolnya adalah tau, itu 20 Newton meter. Maka percepatan sudutnya adalah alfa, yang ditanyakan adalah alfa. Nah, kita tahu bahwa hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, persamaannya adalah sigma tau sama dengan I dikali alfa. Tau di soal sudah diketahui 20, I-nya 4, alfanya ditanyakan. Maka untuk menghitung alfa kita tinggal bagi saja 20 dibagi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 4. Batang AB homogen panjangnya 6 meter dengan massa 4 kilo diputar melalui sumbu putar yang terletak 2 meter dari ujung A tegak lurus terhadap AB. Maka momen inersia batang AB adalah, pertama kita gambarkan dulu batang AB-nya. Ya, ini ujung A, ini ujung B dengan pusat massa udah pasti di tengah. Tadi panjang totalnya adalah 6 meter. Berarti kalau kita hitung dari titik A terhadap pusat massa, separuhnya ya, yaitu panjangnya adalah 3 meter. Kemudian sistem diputar melalui sumbu putar yang terletak 2 meter dari ujung A. Berarti katakanlah sumbu putarnya di sini, yaitu 2 meter dari ujung A. Sumbu putar terhadap A yaitu 2 meter jaraknya, berarti sumbu putar ke pusat massa sama dengan 1 meter. Ya, jika momen inersia benda terhadap poros pusat massa diketahui, maka momen inersia terhadap poros sejajar dirumuskan I sama dengan I di pusat massa plus M dikali D kuadrat. I pusat massa itu adalah 1/12 ml kuadrat ya, ditambah M kali D kuadrat. 1/12 kali massanya 4, panjangnya tadi 6, berarti 6 kuadrat, ditambah 4 dikali D adalah jarak sumbu putar terhadap pusat massa yaitu 1 kuadrat. 1/12 dikali 4 dikali 36 ditambah 4 kali 1 itu 4. 36 bagi 12, 3. 3 kali 4, 12. 12 tambah 4, berarti hasilnya adalah 16. Jadi jawabannya yang D.
Lanjut ke nomor 5. Sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan omega. Maka energi kinetik total bola pejal tersebut adalah, oke, kita kerjakan dengan cara cepat saja ya. Kalau misalnya ditanyakan EK total, berarti kita tinggal menjumlahkan antara EK translasi ditambah EK rotasi. Nah, penjumlahan EK translasi dan rotasi bisa menggunakan cara cepat. Caranya adalah kita masukkan rumus EK translasi biasa dikali 1 ditambah K. K ini berdasarkan jenisnya benda apa. Setengah MV kuadrat, kemudian 1 ditambah, nah jenis bendanya adalah bola pejal. Kalau bola pejal berarti K-nya itu sama dengan 2/5. Masukkan saja 2/5 di sini ya. Setengah MV kuadrat dikali 1 ditambah 2/5 yaitu 7/5. Kemudian tinggal kita kalikan saja, setengah kali 7/5 yaitu 7/10 MV kuadrat. Jawabannya adalah yang C. Nah, bagi kalian yang ingin mengerjakan soal ini dengan cara panjang satu persatu, artinya mencari EK translasi sendiri, EK rotasi sendiri, ya nggak masalah. Ya, caranya bagaimana? Kita jabarkan saja. EK total sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi. Kalau EK translasi rumusnya adalah setengah MV kuadrat, EK rotasi adalah setengah kali I kali omega kuadrat. Oke, jabarin dulu ya, setengah MV kuadrat plus setengah I, momen inersia dari bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, omega ini kita ganti saja, dinyatakan dalam bentuk V, yaitu V kuadrat per R kuadrat. Karena apa? Karena omega itu adalah V dibagi R. Nah, oke, kita sederhanakan ya. 2 dengan 2 dicoret, R kuadrat dengan R kuadrat dicoret, sehingga sisanya setengah MV kuadrat, yang ini tinggal 1/5 MV kuadrat. Setengah ditambah 1/5 hasilnya juga 7/10 MV kuadrat. Jadi sama ya, pakai cara cepat atau cara lambat nggak masalah. Tinggal pilih asal nanti jawabannya sama-sama 7/10 MV kuadrat.